lakunya. Apalagi yang bermerek, sophisticated. Canggih bos bahasa Indonesianya. Alah, bahasa Indo yang dijual. So English. Ah, so nasionalis. Ngomong. Pasti mau operasi juga ya? Ganti saya. Tapi ketika saya bengong-bengong saya sadar ternyata banyak peluang untuk jadi kaya. Apalagi di negara ini ya. Lewat beberapa kenalan, lalu membangun relasi dengan orang-orang yang saya peluang, maka kita akan seperti mereka. Singapura dong. Coba tebak. Anak saya sekarang kuliah di mana? Malaysia dong. Sekarang mana keren nyekolahin anak di kuliah negeri di Indonesia. Asal ada embel-embel pernah kuliah di luar negeri, pasti diprioritaskan. Gak masalah jurusan apa. Yang penting di Indonesia kelihatan punya banyak duit, bos. Pasti karyawan swasta dengan gaji kecil ya. Udah, saya mau main Angry Birds dulu. Baru download yang Space Dot, lebih lucu. Orang-orang sekarang suka menjawab meski belum ditanya. Maksud ingin berbagi cerita, malah kan dikira sok tahu. Maksud ingin rendah hati dianggap pamit. Mundur kena maju apa Right.
Oh, nanti sore. Iya Pak, bisa kok Pak. Terus uang yang saya transfer kemarin gimana Pak? Oh, masih transfer ya Pak? Iya Pak. Baik Pak. Iya. Terima kasih ya Pak. Aduh, foto udah hampir telanjang, masih aja kurang. Iyain aja lah, daripada bilang gak jadi, makin repot. Makin susah kerja jadi entertainment. Entertainer kali, Mbak. Ya, gitu deh pokoknya. Yang penting pada ngerti kan, namanya juga Indonesia. Yang penting kedengeran bule. Makin hacker aja deh dunia entertainment Indonesia. Hardcore, bokep kali hardcore. Tapi ngomong-ngomong, saya pernah loh ditawarin main film gituan. Padahal saya rasa saya kurang seksi. Tapi akhirnya saya nggak jadi main film gituan. Lah, kenapa nggak jadi, Mbak? Iya, saya telat datangnya. Sayang banget. Oh enggak, videonya udah saya down. Please down. Kayak nggak pernah lihat perempuan aja. Padahal taruhan pasti udah punya anak. Tapi tetap aja lihat kamera dikit, siu-siu. Ada yang lebih bahenol, ngiler. Ada yang banget, twin. Ya kalau ujungnya gitu juga, cari istri yang bahenol. Jangan istri ada, gebetan juga ada. Macam mana kuliah aja, pacar punya, gebetan juga ada. Mbak, perempuan yang jadi istri janganlah yang puas dan ganas, tapi haruslah cerdas. Kalau yang puas dan ganas itu sih lain lagi, Mbak. Hati-hati kalau ngomong, apalagi ngomongin orang lain, istrimu lagi. Mbak, ceramah soal cuma aja, Mbak. Yang undang Ustadz kenal nggak saya dengerin, apalagi cuma dengerin perkataan Mbak. Manusia dalam diriku muli, dan meskipun tapi ada yang ku
Asisten. Iya dok. Tolong pasien boleh dipanggil. Baik dok. Pak Zaka. Saya. Pak Zaka ya? Saya. Namanya siapa? Bagaimana kabar Anda? Oh sangat baik. Jadi dok, saya dikejar waktu. Jadi, saya dengan sangat percaya diri ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden pada tahun 2020 dok. Nah, ketika saya melihat keluar, saya ingin dokter membantu saya. Lantas, Silakan. loh, sepertinya saya pernah lihat wajah ini. Menurut dokter bagaimana ya? Wajah yang pernah lama hadir, sekaligus baru saja hadir. Lalu saya gimana dok? Menarik, peluangnya cukup besar. Yang satu tangan besi, yang satu lagi mudah dapat simpati. Tepat sekali dok. Wajah Soeharto digabung dengan wajah Jokowi. Halo. Baik, bisa kita mulai sekarang ya, Zahar? Bisa dok. Buat saya saja ya. Saya udah yang tadi. Tunggu sebentar. Asisten, sudah siap di dalam? Siap dong. Siap, siap. Bagaimana Pak Zamkar? Wow, it's so great dokter. Dokter. Tidak usah Pak, tidak perlu. Sudahlah, jadi dok. Tidak usah, lebih baik untuk biaya kampanye Anda. Itu sih sudah saya siapkan. Ini saya siapkan khusus untuk. Halo. Tidak usah Pak, tidak perlu. Sudah dokter. Ini bonus untuk dokter. Karena dokter telah membantu saya lebih bantu loncaran saya dok. Sudah nanti saja. Tidak usah Pak, tidak perlu. Oke? Alah, so bersih. Munafik. Hari gini masih kampungan kayak kamu, pasti klinik ini segera mati. Hah? Janji ya, berikan saya itu. Asisten, Ya dok, tadi ada apa sih ramai-ramai? biasa, orang baru kaya. Oh, Oh iya, silakan panggil pasien selanjutnya. baik. Siap dok.
Lina Geopompa. Sedotannya kuat, semurahnya terjauh. Mbak, besok pakai nama yang dikasih aja ya. Ih, kamu kaku banget deh. Nanti aku gel ya. Silakan. Oke. Silakan. Tenang. Harus tunggu sesuai antrian ya. Silakan dulu. Ya, silakan. Silakan balik ya. Selamat siang, Mbak Lina. Siang, dong. Silakan dulu. Terima kasih. Bagaimana kabar Anda, Mbak Lina? Selalu menggoda. Tapi dong, saya rasa saya tidak bisa lagi berpenampilan seperti ini. Kenapa memangnya? Begini dong, sekarang persaingan makin ketat. Yang seronok-seronok udah banyak, yang Korea-Koreaan udah banyak, yang girl band, boy band udah banyak banget. Yang tiba-tiba agamis ikutan menjamur, yang tampak merakyat apalagi makin banyak dong. Tapi sebagai manusia urban, saya tak kehabisan akal. Banyak baca koran, saya tahu apa yang bisa saya jual. Saya melihat dok, kalau yang berisi mentah itu gampang menjadi eksis. Apalagi kalau media massa sudah ngecap radikal dan anarkis. Jadi, saya memutuskan untuk mendirikan organisasi FPI. Loh, bukannya hal itu sudah ada? Anda dalam plan hal yang seperti itu. Dokter, ini tuh beda. FPI yang saya mau dirikan itu adalah Forum Penentang Ijazah. Loh, ijazah kok ditentang? Habisnya saya nggak punya dong. Mbak, bukannya sekarang mudah saja untuk mendapatkan ijazah? Dari ijazah SD sampai sarjana. Bahkan mungkin ongkos membuatnya lebih murah dari ongkos beroperasi di sini. Bukan ijazahnya yang saya inginkan, tapi menjadi eksis. Sekarang modal ijazah aja mana bisa eksis. Iya juga sih. Sedikit sekali teman saya yang bisa sukses hanya dengan mengandalkan ijazahnya. Rata-rata mereka bisa sukses kalau membangun relasi dengan orang-orang yang berkedudukan. Tepat sekali dok. Sekarang seberapa perlu ijazah itu? Banyak teman saya yang masih sekolah, juga masih kuliah, sudah bisa bekerja. Kemudian pada akhirnya ijazah tak sakral. Toh banyak petinggi negara ini yang naik dengan ijazah palsu. Menarik. Dokter saja bilang menarik, apalagi kalau anggotanya, kalau organisasinya sudah didirikan dan beranggotakan 500.000 orang. Dan jadi dong, operasilah wajah saya sehingga tampak secerdas mungkin. Itu mudah. Sebentar. Seperti ini. Hah, udahlah dok, gak perlu. Saya percaya kok sama dokter. Baik. Bisa kita mulai sekarang, Mbak Ina? Bisa banget dok. Tunggu sebentar.
Hendrik? Iya dong dok, haruslah teratur. Kalau serius-serius mana eksis. Dok, foto dulu yuk. Saya masih ada pasien lainnya. Ayolah dok, buat DP saya di BB. Iya, sudah. Ayo dok. Rosa? Iya dok, kemari sebentar. Ada apa dok? Ini Mbak Lina minta difoto. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Ada lagi dok? Tidak usah, terima kasih ya. Kalau gitu saya beresin ruang operasi lagi ya dok? Iya, silakan. Banget ya dok, sesuai dengan keinginan saya. Sama-sama Mbak Lina. Nanti saya akan rekomen deh tempat dokter ke anggota FPI lainnya. Selamat siang dok. Siang Mbak Lina. Iya dok. Silakan panggil pasien selanjutnya. Oh iya, baik dok. Dok, lihat tuh. Tembus. Dok, pasien selanjutnya tidak ada. Loh, ya sudah, panggil pasien yang lain saja. Nah, itu dia dok. Hari ini yang daftar cuma 3 orang. 3. Apa semua orang sudah kita operasi? Mungkin saja dok. Ah, tidak mungkin. Pasca lebaran memang sudah lewat 3 bulan. Tapi masih banyak yang membutuhkan tenaga kita. Ya habis. Tarif kita dok makin mahal. Ya mau bagaimana lagi? Kita kan tidak mungkin disubsidi. Subsidi. Iya ya, harusnya kita ini disubsidi dok. Soalnya bisa dibilang ya dok, peran kita ini lebih berpengaruh terhadap pemerintah dibandingkan pendidikan. Lihat saja ruang operasi kita dok, sempit sekali. Ruangan kita juga sempit. Dan pembangunan di depan tidak selesai-selesai. Mendingan kamu bawa kita ya. Apa itu? Buatkan kopi seperti biasa. Oh, oke. Ini air mau ditambah dok? Boleh. Bentar ya dok. Mana kopinya? Selamat sore. Selamat sore, Dokter Ayu. Anda dokter praktek di sini kan? Iya, benar. Syukurlah, saya sudah lama menunggu Anda dok. Tapi Anda sudah daftar di depan kan? Pastilah dok. Di mana dok? Sini apa sini? Mana saja boleh. Siapa nama Anda, Pak? Junaidi Anwar. Oh, Anda yang namanya Pak Junaidi. Pasti. Baik. Apa keluhan Anda, Pak? Saya kesini sedang butuh seorang dokter. Iya, tentu saja. Ini sih dok. Ini kopinya. Dan ini airnya. Saya mana mas? Anda Pak Junaidi? Ya, Junaidi. Junaidi Anwar. Oh iya. Pak, besok-besok kalau baru saya panggil, tolong jangan masuk dulu ya Pak. Ya sudah, lawan. Dia kan sudah daftar di depan. Iya.
Permisi dok. Oh iya, tadi sampai mana ya Pak? Saya sedang butuh seorang dokter. Pak Junaidi, Anda kan sudah datang kemari. Tapi saya tidak sedang menderita penyakit, dok. Iya. Sekarang ceritakan apa keluhan Anda sebenarnya. Begini, dok. Muka saya ini terlalu umum. Sama sekali tidak ada ciri khas dan istimewa. Coba amati muka saya. Muka saya sama dengan berjuta-juta orang di desa lainnya. Mata saya tidak sipit seperti orang Jepang, juga tidak lebar seperti orang Belanda. Bahkan kalau dengan yang terkenal misalnya Nikola Saputra, Reza Rahadian, atau Lisa Tijo, juga tidak. Itulah yang buat saya merasa hambat dan seperti berjalan di jalan datar yang panjang dan membosankan. Pantas saja kalau saya melamar jadi bintang film, tidak ada yang mau menerima. Oh, jadi Anda mau jadi bintang film? Begitulah. Jadi Anda datang ke sini mau dioperasi supaya bisa jadi bintang film? Ya. Itu mudah. Bentar. Dokter melihatnya gitu amat sih. Tenang saja Pak. Itu salah satu cara saya untuk mencari umur dan benci pada wajah Anda, sehingga nantinya saya mudah untuk melakukan operasi. Ya, saya sudah menemukannya. Anda mau dibuat ganteng seperti siapa? Apa dokter bilang? Ganteng. Iya. Jangan dokter. Kedatangan saya kemarin ini ingin jadi orang yang berwajah jelek. Kalau bisa terjelek di seluruh muka bumi ini. Seperti lukisan saya ini, dok. Anda bercanda? Ya sebentar. Ini lukisan Anda. Tadi kan gue bilang. Saya sangat kagum dengan karya Anda, Pak. Teman-teman, semua sahabat, dan semua pasien saya menyukai lukisan Anda ini. Masterpiece. Sudahlah, dok. Saya serius dan ini bukan lelucon. Saya kemari benar-benar ingin menjadi orang yang berwajah jelek dan jelek sekali. Kalau bisa sih lebih jelek daripada si Budi Anduk, Tukul Arwana, atau Jaya Menggala. Jadi, Anda pernah melihat video? Ya, buat wajah saya sejelek mungkin. Pesekan hidung saya atau rusak mulut saya. Ubah mata saya atau terserah dokter deh. Dokter kan tahu sendiri. Yang penting saya bisa memersil. Nah. Loh, dokter kok kelihatannya bingung? Ya tentu saja saya bingung. Sebab sama ini belum ada yang datang kemari yang minta wajahnya dirusak. Rata-rata mereka minta dibuat ganteng atau cantik. Hargaan itu atau dia foto itu. Itu semua sih kayak saya. Dan rata-rata mereka semua puas. Tapi dok, apa susahnya rusak? Bukankah rusak itu lebih mudah daripada buat ganteng atau cantik? Saya tahu, tapi Tapi apa dok? saya tidak bisa menjamin. Nanti setelah wajah Anda rusak, Anda bisa komersil. Dokter tidak usah takut. Saya jamin, kalau muka saya rusak, pasti komersil. Saya jadi berpikir sekarang, apa perkembangan zaman sekarang sudah begitu majunya? Tapi sudah terlambat dan tidak dapat mengikutinya. Sehingga saya tidak pernah diajari merusak-merusak seperti yang Anda minta sekarang. Jangan ragu dok, bukankah ini pertama kalinya? Dan kalau berhasil,
dokter dan klinik dokter pasti akan tambah terkenal. Dan saya juga ikut terkenal nantinya. Ayolah dong, gak usah banyak mikir. Sebaiknya cepat saja kita lakukan operasi. Tidak bisa. Oh, bagaimana kalau bayarannya saya naikkan 2 kali lipat? 3 kali lipat? Oh, kalau begitu akan saya buat surat pernyataan di atas kertas bersegel bahwa saya tidak akan menuntut dokter, bahkan kalau tidak komersial sekalipun. Tunggu sebentar. Asisten, kemari sebentar. Ikuti saya. Ada apa dok? Saya bingung. Masa pasien ini minta wajahnya dirusak? Kalau menurut saya ya dok, bagaimana kalau permintaan pasien itu kita penuhi saja? Soalnya ini yang berorientasi keuntungan dan juga prestasi institusi kita. Coba semua kalangan akan membicarakan kita. Lalu media massa juga akan meliput kita dok. Dan prestasi kita ini dok akan dibicarakan di seminar-seminar. Betul dokter. Kita layani saja permintaannya. Sebagai seorang dokter, Kita tidak boleh mengecewakan pasien. Apalagi dia mau bayar lebih tanpa menuntut lagi. Ini peluang dokter, peluang besar. tapi ini bertentangan dengan jabatan dan sumpah saya sebagai seorang dokter. Idealis itu perlu, tapi ini jangan prinsip. Orang sudah tidak malu lagi jika berbuat yang tidak sesuai dengan keahlian. Konstitusi Abaikan orang, apalagi cuma sumpah. Dokter, dokter menyembuhkan orang sakit, bukan membuat orang menjadi sakit. Tapi saya merasa sakit dok jika muka saya tidak bisa dokter. Itu tidak ada sakit, tapi malah penyakit. Dokter, Sudah, kalian masuk saja dulu. Nanti akan aku panggil lagi jika dibutuhkan. Ingat, Wow, Allah kamu. Bagaimana dokter? Tetap tidak bisa, Pak. Baik, permintaan akan saya perbaiki. Bagaimana kalau mata kiri saya ini diperkecil sedikit? Karena kalau berjalan sering masukkan debu atau angin dok. Di mata aja, udah marah saja. Atau cabut semua gigi saya hingga ompong. Kalau begitu buat lubang hidung saya menjadi 3 agar saya bisa bernapas dengan lega. Karena tidak dan tersumbat dok. Tidak bisa, tetap tidak bisa. Saya ini memperbaiki yang rusak, bukan rusak yang tidak rusak. Jadi dokter hanya mau memperbaiki yang rusak, Iya, bukan merusak yang tidak rusak. tepat sekali. Jadi seandainya muka saya rusak, dokter mau memperbaikinya. Tentu saja. Janji nggak dok? Iya, saya berjanji. Baik, saya akan pulang sekarang. Akan saya sobek-sobek muka saya dengan silet, dengan muka saya benar-benar rusak. Dan ketika saya kembali lagi, dokter harus mau mengoperasinya sesuai dengan janji dokter tadi. Selamat sore dok. Pak, tunggu dulu. Apa lagi dok? Cuma mau kasih saran. Saya tahu. Dokter pasti menyarankan saya untuk pergi ke rumah sakit jiwa. Padahal mereka yang menyuruh saya datang kemari.
silet, belilah di toko depan sana. Karena di sana menyediakan silet yang asli dari luar negeri, impor. Loh, kok dikunci dok? Bohong. Ini tahu aja dokter. Ada-ada saja. Hari yang